Pada video kali ini, saya akan menjelaskan untuk menu selanjutnya, yaitu menu session. Untuk menu session ini, khusus dibuat untuk para admin. Kita bisa mengaksesnya melalui sidebar di sebelah kiri dengan mengklik menu session. Kemudian akan muncul 3 submenu lainnya, yaitu session list, student group, dan juga teacher course allocation. Kita klik untuk session list. Pada menu session list ini, akan muncul data session atau kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk fungsi session sendiri adalah menggabungkan antara course atau mata kuliah, kemudian dosen pengajar, dan juga mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut. Jadi, sebelum kita membuat session, pastikan untuk ketiga data tadi, yaitu course atau mata kuliah, kemudian juga untuk dosen, dan juga mahasiswa sudah terdaftar di dalam UBL Cloud. Untuk fitur-fitur di dalam session ini hampir mirip seperti di member, terdapat card view, juga table view untuk melihat tampilan data sesuai yang kita inginkan. Kemudian di sebelah kanan kita juga bisa melihat session yang statusnya tidak aktif ataupun inaktif. Kemudian kita juga bisa menampilkan sejumlah data yang ingin kita tampilkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita juga bisa mengekspor, import maupun mencetak data. Kemudian di sebelah kanan terdapat tombol Register New Session untuk mendaftarkan session yang baru, dan juga tombol hapus, dan juga tombol edit. Untuk membuat session, kemudian juga student group, dan juga teacher course allocation, terdapat 2 cara, yaitu secara one by one atau satu persatu. Kemudian yang kedua secara kolektif menggunakan template CSV yang sudah disediakan oleh UBL Cloud. Saya akan langsung menjelaskan menambahkan data menggunakan file CSV yang sudah disediakan oleh UBL Cloud secara kolektif. Saya akan langsung mencontohkannya karena sebelumnya kita sudah membuat members, dosen maupun mahasiswa, dan juga course ataupun mata kuliah, maka kita dapat langsung membuat session. Langkah pertama adalah kita harus membuat student group atau grup mahasiswanya terlebih dahulu. Caranya adalah dengan mengklik submenu student group, kemudian bisa langsung menekan tombol import from CSV, maka akan muncul pop-up seperti ini. Kita bisa mendownload sampel yang sudah disediakan oleh UBL Cloud. Klik download sampel CSV. Kemudian kita bisa buka filenya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa sesuaikan untuk tabelnya. Di sini hanya terdapat 2 kolom dan semuanya wajib diisi. Yang pertama terdapat kolom student username. Yang kedua adalah group name. Untuk kolom student username, kita bisa isikan username mahasiswa yang sudah terdaftar di dalam UBL Cloud. Kemudian untuk group name, kita bisa isikan nama dari student group yang akan kita buat. Saya akan mendaftarkan untuk contoh mahasiswa yang kemarin kita sudah daftarkan. Kita bisa hapus untuk data dummy-nya. Di sini saya sudah isikan untuk 5 data mahasiswa yang kemarin kita sudah buat. Kemudian untuk group name atau nama dari student group, bisa menggunakan saran format penulisan nama dari student group yang sudah saya buatkan. Langkah pertama adalah pastikan mahasiswa sudah terdaftar di UBL. Kemudian langkah selanjutnya, jika kampus Bapak Ibu menggunakan sistem kelas paralel, maka formatnya sebagai berikut, yaitu kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah, kemudian tahun ajaran dan juga semester, dan juga nama kelas. Karena biasanya untuk kelas paralel ini, satu mata kuliah bisa diikuti oleh beberapa kelas. Jadi untuk penamaannya, supaya mempermudah kita sebagai admin, kita tambahkan untuk nama kelasnya di belakang. Misalnya kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang kampusnya menggunakan sistem kelas paket, dapat menuliskan format seperti tahun ajaran dan juga semester, kemudian jurusan, dan juga angkatan. Karena untuk kelas paket, biasanya untuk mata kuliahnya sudah ditentukan, namun untuk student groupnya atau grup mahasiswanya sama. Jadi untuk student groupnya, untuk kelas paket, satu student group biasanya dapat mengambil banyak mata kuliah. Di sini saya contohkan untuk kelas paralel. Untuk 5 mahasiswa ini saya samakan untuk student groupnya. Kemudian jika sudah selesai, kita bisa save filenya. Kita klik save as. Kemudian kita pilih lokasi penyimpanannya. Kemudian kita bisa beri nama supaya kita dapat lebih mudah ketika ingin menguploadnya ke dalam sistem UBL Cloud. Kemudian untuk save as type-nya, pastikan untuk format file yang kita simpan adalah CSV, delimited. Kita pilih untuk CSV, delimited. Kemudian kita bisa klik save. Kemudian kita bisa klik yes. Setelah itu kita kembali lagi ke student group di UBL Cloud.
Kemudian, langkah selanjutnya adalah memilih file yang tadi kita sudah buat. Caranya dengan mengklik Choose File. Kemudian kita pilih file yang tadi kita buat. Kemudian klik Open. Setelah itu, kita klik Submit File. Kemudian, secara otomatis, jika sudah berhasil, data yang tadi kita sudah submit akan muncul pada list di student group ini. Kita bisa klik untuk mengeceknya. Di sini terdaftar 5 mahasiswa yang tadi kita sudah daftarkan. Kemudian kita bisa edit. Kemudian kita bisa menambahkan mahasiswa yang lain jika perlu. Selanjutnya, setelah student group sudah dibuat, kita bisa melanjutkan untuk pembuatan teacher course allocation. Kita klik. Untuk membuatnya, kita bisa klik tombol import from CSV. Kemudian, sama seperti langkah sebelumnya, kita download dulu untuk formatnya. Kemudian kita bisa buka. Maka file yang ditampilkan adalah seperti ini, kita bisa sesuaikan untuk tabelnya. Di sini disediakan 3 kolom yang semuanya wajib diisi. Yang pertama adalah course allocation name atau nama dari teacher course allocation ini. Kemudian yang kedua adalah nama course-nya yang sudah terdaftarkan di UBL. Dan juga yang ketiga adalah nama teacher atau dosen pengajar. Di sini saya sudah buatkan untuk saran format penulisan dari nama dari teacher course allocation-nya. Yang pertama, sebelum kita membuatnya perlu diperhatikan untuk dosen dan juga course atau mata kuliah sudah terdaftar di sistem UBL Cloud. Kemudian, sebaiknya untuk nama teacher course allocation ini disamakan dengan nama course atau mata kuliahnya. Di sini untuk course allocation name-nya kita samakan seperti nama mata kuliah atau course. Di sini saya sudah isikan untuk course allocation name-nya sesuai dengan format yang disarankan. Kemudian untuk course name, kita bisa isikan untuk nama mata kuliahnya. Kemudian untuk teacher username, kita bisa mengisikan sekaligus lebih dari satu pengajar ataupun dosen. Dengan format yang seperti sudah dicontohkan, username, kemudian diberi koma, kemudian di username dosen lainnya. Kemudian jika satu mata kuliah terdapat 2 dosen, kita bisa langsung assign-nya untuk dosen selanjutnya. Kemudian jika sudah selesai, kita bisa menyimpannya. Klik File, kemudian klik Save As, kemudian pilih untuk tempat atau lokasi penyimpanannya. Selanjutnya, kita bisa beri nama untuk filenya supaya dapat lebih mudah ketika kita ingin menguploadnya. Selanjutnya, untuk tipe datanya, pastikan kita memilih CSV, delimited. Setelah itu, kita bisa klik Save, dan klik Yes. Kemudian kita bisa kembali ke halaman Teacher Course Allocation. Langkah selanjutnya adalah mengupload file yang tadi kita sudah buat. Caranya dengan mengklik Choose File. Kemudian pilih file yang tadi kita sudah buat. Kemudian klik Open. Selanjutnya kita bisa klik Submit File. Kemudian jika data yang tadi kita sudah upload berhasil, maka datanya akan muncul pada kolom di bawah. Kita bisa mengeceknya dengan mengklik course name-nya. Kemudian kita cek untuk dosennya apakah sudah benar dan juga nama mata kuliahnya. Jika sudah, kita bisa kembali. Kemudian, jika teacher course allocation sudah dibuat dan juga student group sudah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah dengan menggabungkan keduanya ke dalam session atau kelas. Kita klik untuk session list. Kemudian di sini kita bisa menggabungkan student group dan juga teacher course allocation yang tadi kita sudah buat dengan mengklik tombol import CSV. Kemudian kita bisa download dulu untuk sampelnya. Maka file yang tadi kita sudah download akan muncul seperti ini. Kita bisa sesuaikan. Selanjutnya di sini ada 5 kolom yang wajib kita isi. Yang pertama adalah session name atau nama dari session. Kemudian ada start date atau waktu mulai session. Ada end date yaitu waktu berakhir session. Kemudian di sini ada student group name yang tadi kita sudah buat, student group atau grup mahasiswa. Dan yang terakhir adalah course allocation name atau teacher course allocation yang tadi kita sudah buat juga. Di sini saya sudah sediakan untuk saran format penulisan untuk nama sessionnya. Langkah pertama, pastikan untuk student group, yaitu pada kolom D, dan juga teacher course allocation pada kolom E, sudah terdaftar di UBL. Kemudian langkah selanjutnya, saran yang kedua, sebaiknya untuk session ini disamakan dengan nama student group sebelumnya. Kemudian untuk formatnya, sama seperti di student group, yaitu kode matkul, nama mata kuliah, tahun ajaran dan juga semester. Kemudian kita bisa tuliskan untuk nama kelas maupun jurusan. Kita bisa langsung mengisinya
untuk session name. Sini saya tuliskan untuk session name-nya sama seperti di student group sebelumnya. Kemudian untuk kolom start date dan juga end date, formatnya adalah bulan, kemudian tanggal, dan juga tahun. Kita bisa isikan untuk start date-nya, misalnya hari ini. Kemudian untuk end date-nya, saya set untuk 1 bulan ke depan. Kemudian untuk kolom student group name, kita bisa isikan dengan nama student group yang kita sudah buat sebelumnya. Kemudian untuk course allocation name, kita juga bisa mengisikan lebih dari satu. Namun jika Bapak Ibu hanya ingin mengisi satu saja juga bisa. Jika sudah selesai, kita bisa klik save, klik file, kemudian kita klik save as. Kemudian kita pilih lokasi penyimpanannya. Dan kita beri nama file supaya lebih mudah ketika ingin menguploadnya. Kemudian untuk format filenya, pastikan juga kita memilih CSV, delimited. Kemudian jika sudah, kita klik save. Dan klik yes. Kemudian kita bisa kembali ke UBL. Untuk memilih file yang tadi kita sudah buat, kita klik choose file. Kemudian kita pilih session yang tadi kita sudah buat. Kemudian klik open. Kemudian kita bisa klik submit file. Maka akan muncul informasi file yang tadi kita pilih sudah sukses terupload. Kita klik close. Kita bisa klik nama session untuk mengeceknya kembali. Di sini akan tampil informasi session yang tadi kita sudah buat, kemudian student group, dan juga dosen yang tadi kita sudah alokasikan. Kemudian jika kita sudah selesai untuk pembuatan session, kita bisa mengeceknya pada course yang tadi kita sudah alokasikan. Kita klik course list. Kemudian untuk pengantar algoritma, di sini sudah tercantum 2 dosen yang tadi kita sudah alokasikan. Kita bisa klik. Kemudian di sini juga sudah tercantum untuk nama dosennya. Jika sudah muncul informasi dosen yang mengampu, maka tugas kita sebagai admin sudah selesai dalam pembuatan session. Untuk langkah-langkah membuat session, student group, dan juga teachers course allocation sudah selesai. Untuk fitur lainnya, saya akan jelaskan pada video selanjutnya.